Ya, yang disebut apa? Plera. Pinter. Selaput yang namanya plera. Plera itu adalah sebagai menyaring oksigen yang tidak disaring oleh alveolus. Menyaring oksigen yang tidak disaring oleh alveolus. Sisa-sisa cinta antara kita berdua. Plera itu sebagai fungsi pelindung paru-paru, seperti halnya jantung dan selaput jantung, seperti halnya salak dan kulumut salak, gitu kalau seperti Aang bilang. Nah, gitu. Jadi kulumut, nah, supaya paru-parunya tidak tergores, gitu. Karena banyak yang mau menyerang paru-paru, seperti Saldi, gitu ya kan, sering menyerang paru-paru, akhirnya sering terjadi yang namanya mengek. Kalau kurang karewa seetik langsung selesai. Ngomongin ke ketrok kayu mama. Bunten tos waktosna. Iya. Iya gitu ikan-ikannya. Oke, secara pasti alam adalah paru-paru kira-kira seperti itu kerjanya. Bisa dibayangkan tidak? Bisa ya? Sok bayangkan. Nah, secara pasti budaya, paru-paru itu termasuk pada 5 aspek kehidupan. Unsurnya apa? Unsur edukasi. Kalau dalam 5 organ yang ada di GM ini, berarti unsur edukasi itu adanya di kerja namanya Yayasan Nur Sunda GM Terapi. Nah, bahwa Yayasan Nur Sunda GM Terapi itu kita ibaratkan sebagai kerjanya paru-paru di GM ini. Berarti pusat yang namanya edukasi. Sehingga kita wajib menjadi anggota yayasan. Di antaranya kita mengikuti program LKP, mengikuti program PKP, mengikuti program yang namanya The Master. Rekan-rekan mengikuti yang namanya sertifikat basic, advance, profesional, master. Ini diantaranya adalah sebagai kerja yang namanya organ yayasan, atau di dalam tubuh kita itu adalah organ paru. Di mana tugas yayasan juga berarti menyaring, sama, ya, menyerap informasi edukasi dari luar, dimasukkan seperti halnya oksigen masuk ke dalam tubuh. Dan yayasan juga berarti berkewajiban untuk, ya, belajar dan mengajarkan kembali apa yang akan menjadi tugas kita sebagai seorang terapis profesional. Itu rekan-rekannya, di antara kerja secara pasti budaya di organ paru-paru. Nah, dalam konsep mencapai impian, yayasan juga sangat berperan, terutama berarti dalam menyediakan. Karena orang-orang yang mencapai impian itu berarti harus punya edukasi. Ya, harus punya pemahaman dulu tentang impian. Harus punya pemahaman dulu tentang kebutuhan konsep dasar manusianya itu sendiri. Ya, di mana ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh kita. Seperti kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, cinta kasih, kebutuhan biologis, ya. Kemudian kebutuhan yang lain-lain seperti halnya aktualisasi diri rekan-rekan, atau menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar diakui. Kenapa kita harus teredukasi secara sistemik supaya kita semua dalam mencapai impian itu bukan hanya tercapainya impian saja, tetapi benar-benar paham, ya, paham bagaimana seseorang itu bisa mencapai impiannya. Nah, kita makanya tugas yayasan ini adalah memberikan bahan dasar untuk kita semua supaya yang darinya tidak bisa menjadi bisa, ya, supaya yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Ya, rekan-rekan pun demikian. Yang tadinya tidak punya motor jadi punya motor,
tidak punya pasien jadi punya pasien. Ya, kalau kita sadar akan fungsi dari organ paru-paru ini, ternyata sangatlah bagi seseorang ini penting, karena tubuh ini ketika kekurangan oksigen sedikit saja, pasti di dalam tubuhnya itu atau bagian-bagian tubuhnya mengalami yang namanya gangguan. Ya, seperti halnya rekan-rekan mungkin merasakan singsiremen misalkan. Ya, seperti rekan-rekan merasakan cepat kelelahan. Ya, seperti halnya rekan-rekan merasakan sakit kepala, sesak napas, sesak kuku, batuk-batuk dan lain-lain. Ya, berarti orang-orang yang tidak teredukasi sama dengan orang-orang yang tidak teredukasi secara sistem berarti sama dengan akan mengalami gangguan tersebut secara budaya. Ya, sing siremen pasti gitu. Kumaha sing siremen secara budaya? Cing, kumaha bawa? Sing siremen secara pasti budaya. Ya, gara retek ningali batur motor halus urang acan. Sing siremen gara retek gitu. Ya, terlalan cangkeul. Nah, misalkan cangkel di daerah kaki ya, di ekstremitas bagian bawah, berarti suplai oksigen di dalam darah ke bagian ekstremitas bagian bawah itu tidak sempurna. Ya, berarti ada penyumbatan. Ya, tanyakeun. Ya, kumaha cara penangananana? Ya, secara SK3 itu. Siap LSP sila. Ya. Itu. Ya, balik lagi ke diagnosa. Balik lagi ke raksa jasad, raksa jiwa, seperti itu. Ya, lakukan raksa jasad, raksa jiwa, kemudian aplikasikan teknik dasar Gusmus raksa jasad, Toto, Kiap, Circle. Ya, berarti rekan-rekan juga yang mengalami gangguan seperti itu secara pasti budaya, tinggal mau ditotok, dikiap dan di circle. Ya, ditotok jika kumaha, mau ditanya kuah, arek mah sia, kan gitu, ditotok eta. Ya, arek ayeuna mun teu caur hidup moal boga sia. Padahal pasti gitu kun. Jika klien PJL ditotok kakina, lanjut pan langsung. Gitu. Dikiap kumaha dikiap, dijenggut, diputar gitu tas, gitu. Ya. Seperti halnya rekan-rekan mungkin diberikan sebuah stimulasi. Ya, stimulasi. Sok ngarian impian. Ya, terapkan 3300 dan sebagainya. Balanya 1 juta duit inu. Ya, seperti itu. Ya, terus di circle. Dibere busro, dibebenyokeun. PJL kita ketika banyak di circle tidur. Padahalnya seperti itu kan? Ya, kita juga kadang-kadang terlena dengan yang namanya busro, rekan-rekan. Ya, wah busro JM bakal kieu, bakal dijamin beungar mah di JM dan dipakena. Sare we urang ayeuna mah. Da geus dijamin ku ilmu beungar pokona. Asal geus dijam kobol jeung ilmu, ya, geus menang oksigen tah. Ya, geus menang oksigen teh dikaluarkeun CO2. Geus ditahan di jero oksigen ternyata dikaluarkeun di CO2-na gitu. Apa itu CO2? Hasil daripada pembakaran. Berarti setelah menerima ilmu, aplikasikan cepat supaya ngesang gitu maksudnya. Melalui aplikasi daripada 3300. Rekan-rekan mau jual produk, mau bekam, mau apapun aplikasinya, termasuk jaringan dan lain-lain, berarti itu adalah implementasi daripada kerja paru-paru. Ini adalah implementasi daripada kerja paru-paru juga. Rekan-rekan ikut PKP, master dan lain-lain. Sama itu juga kerja yang namanya kerja paru-paru. Sehingga kebutuhan dasar manusia yang tadi, ya, lambat ataupun cepat akan terpenuhi. Kebutuhan rasa nyaman, rasa aman, cinta kasih, kebutuhan biologis dan sebagainya ya. Karena kita juga kurang edukasi, kebutuhan biologis juga tersendat-sendat kesepian. Ya, itu akibat tidak koordinasi, akibat tidak mengimplementasikan ilmu, akhirnya warung di rumah nutup gitu. Ya, apa korelasinya? Jelas itu mah tuh. Ya, jelas sekali karena oksigen tidak mengalir ke istri kita gitu. Ya, oksigennya naon? Ya, gitu. Hasil anu ngaraneunaheun gitu.
Anu dihirupna seger gitu kan. Ya, istri kita kalau diberi nu berenang goleas da mungkin aing berenang tur ada pekat gitu nanti. Akhirnya sesak napas lah gitu terjadi. Dan kita pun demikian gitu. Akhirnya impian terjadi. Ya, apapun terhambat, tersumbat gitu. Apapun menjadi singsiremen. Apapun menjadi riut sirah karena kurang oksigen ke kepala. Ya, begitu menghirup udara eta nu kuduna 100% kahirup karena ada gangguan. Akhirnya kan 50% nu kahirup kurang mah. Sehingga bukan hanya kerja edukasi yang terhambat, tetapi kerja jantung pun jadi terhambat. Ya, karena oksigen di dalam darahnya kurang maksimal. Sehingga wajar ketika organ jantung pun merasakan efek daripada kerja paru-paru tersebut. Kemana-mana, ya kerja limpa juga kurang, kerja penurunan fungsi liver juga dan sebagainya. Karena darah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua teraliri oleh peredaran darah yang disertai dengan oksigen yang ada di pembuluh darah. Saja kalau dibedar panjang teh, ya kalau dibedar secara anatomi fisiologi bisa lalir gitu. Itu aja yang penting bagian-bagian paru-paru tahu, proses oksigen masuk dan bertukar dengan CO2-nya tahu, kemudian bagaimana proses itu terjadi sehingga menjadi pasti budaya rekan-rekan juga sudah dipahami, yaitu fungsi kerja yayasan atau fungsi kerja edukasi rekan-rekannya. Insya Allah rekan-rekan ketika rekan-rekan terus sedikit demi sedikit menginvestasikan waktu, ya menginvestasikan untuk belajar, mau dimanapun belajarnya rekan-rekannya, baik baca, baik datang langsung, nonton YouTube, Aang dan sebagainya, semua itu tersedia edukasinya rekan-rekannya. Jikalau tadi fungsi paru-parunya itu maksimal, ya kan ada yang fungsi paru-parunya terhambat, gitu ya, terhambat, menyumbat hidungnya dan sebagainya misalkan. Akhirnya menghirupnya itu separuh-separuh gitu rekan-rekan. Akhirnya nonton tetuntas, maca tetuntas, koordinasi tetuntas, gitu ya. Jadi memang rentok akhirnya teh. Ketika tubuh ini kurang informasi dari otak, ya maka kinerja tubuh ini pun akan terhambat. Ya, jadi buntu kelakuan mencet Haji Dama gitu. Ya, kayak itu. Mundur kena, mundur kena, maju kena gitu. Akhirnya member tiga orang sendok gitu. Akhirnya kikil, aneh unggul gitu. Nah, maju hente, mundur hante gitu. Karena kurang apa? Kurang informasi. Ya, sehingga bagi seseorang yang kurang informasi jelas akan mengalami kebingungan. Ya, bingung itu kedah ka mana abdi teh. Hayo how to do kayak teh. Pidoana we kayak teh. Ya pidoana ang, abdi alhamdulillah tos insaf kada pidoana teh. Namanya tilu dinten. Namanya tilu dinten kapungker alhamdulillah gitu. Nah, ini pun hasil daripada implementasi daripada kita memahami tentang konsep tubuh manusia itu sendiri. Ya, belajar tentang anatomi itu sama dengan belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikan dalam keseharian kita. Jantung unsur sosial misalkan. Ya, sosial dari kepala sampai ke ujung kaki. Berarti jangan membatasi lapisan menengah, atas, lapisan bawah, bergaul saja. Nu mayar ladangan, teu mayar ladangan. Ya, ulang sampai di pilihan gitu. Karena jantung pun tidak memilih gitu. Sehingga oksigen mau nyampe ke atas juga pilih-pilih mungkin. Mau keluar, mau karena sirah atau oksigen teh. Ya, karena apa? Ya misalkan, karena tadi kinerja jantungnya juga bermasalah, alias sosialnya juga bermasalah. Seperti itu rekan-rekan, kira-kira gambarannya secara sederhana sekali ya. Kalau mau lengkap tentang membahas konsep paru-paru, silakan hubungi nomor di bawah ini dan japri langsunglah ke saya. Untuk private tentang masalah paru-paru ya. Siapa dia? Siapa Haji Sono ini luar biasa. Terus lami tengah bako yang baju. Jadi paru-paru tersumbat. Karena waktu jualan yang membatasi dan
Mungkin di next pertemuan berikutnya kita setiap organ ataupun kinerja ya untuk mengulas saja. Ternyata tadi juga banyak yang lupa ya bagian-bagian paru-paru. Sementara kita sudah sering membahas tentang itu, wajar sekali karena kita sekarang berfokus pada pergerakan di lapangan. Sementara tadi juga akan mengalami kebingungan. Ya, bergerak di lapangan teh. Ya, aku masih ngurus jaringan teh gitu. Balik deui karena konsep paru-paru sebenarnya mah. Ya, aku masih KPJL teh, balik deui karena konsep paru-paru. Ya, kumaha bagaimana mengimplementasikan ini di koordinatnya masing-masing, balik deui karena kerja paru-paru sebenarnya mah. Berarti ulah eureun narik oksigen gitu. Ya, berarti ulah eureun menghirup udara segar dalam artian kudu ngadekeun busro we hayo gitu. Kudu memberikan kabar baik terus terhadap tubuh ini. Sehingga tubuh ini pun akan alamiah membuang CO2 keluar gitu. Ya, membuang sesuatu yang berbentuk masalah, keluhan, galau, gundah, gulana dan sebagainya. Nah, pasti dipiceun eta teh. Ya, secara otomatis ketika tubuh ini terus dimasukkan oksigen. Ya, tapi lamun ku urang diasupkeun ngahirup knalpot ya. Insyaallah rekan-rekan lambat atau cepat TBC terjadi gitu ya. Minimal mengi lah gitu. Lamun teh hidungna jadi hideung gitu minimal gitu. Jadi kan marake motor kene mah hararideun hidungna teh gitu. Ya, lamun dibuka emang set lap we di dieu tah hideung pasti. Gitu. Ciri khas motor. Karena memang saya dulu begitulah gitu ceritanya. Jadi sebelum rekan-rekan ya saya duluan gitu naik motor. Oke, itu mungkin dah sedikit jadi ngaran cabang kayak itu kan dia itu ngebahas knalpot dan sebagainya. Mainlah main lah tercedak gitu kan jadi lapak aing yang diganggu. siap oke, terima kasih rekan-rekan atas mudah-mudahan sedikit ada gambaran dan sedikit juga bisa mengimplementasikan dari kerja paru-paru tersebut. Oke, intinya adalah jangan berhenti mendengar yang namanya busro. Ya, intinya seperti itu. Jangan berhenti untuk belajar dimanapun, karena oksigen itu biasanya di daerah-daerah sejuk dan rindang. Oke, jangan menghirup udara di daerah gersang, karena kadar oksigennya rendah. Ya, menghirup contoh daerah gersang teh nu kumaha? Nah, daerah gersang teh nu kumaha? Anu garing kan, bawa tanaman hijau gitu. Dalam artian di situ nggak ada kehidupan dikatakan. Paling nu hidup di dinya naon? Ya, paling naon? Anu makhluk gurun naon tah? Kadal paling oke. Ya, kadal di gurun. Kadal gurun, bayawak kuntung dan sebagainya. Ya, hanya binatang-binatang tertentu juga ada di situ. Ya, tidak banyak orang juga yang bisa bertahan di daerah gurun. Tetapi begitu di daerah yang rindang, yang banyak oksigennya, yang banyak udaranya, maka di situ banyak kehidupan, bahkan ekosistem apapun terdapat di daerah-daerah yang benar-benar rindang. Rekan-rekan. Nah, rekan-rekan mau udara seperti apa di sana? Berarti disitulah tempat kita menghirup udara yang maksimal. Maka bergaulah dengan orang-orang yang rindang, yang hijau, ya berarti yang segar gitu loh, ya berarti ulah gaul jeung nu melekenoy, ya karena kegersang itu, ulah gaul jeung teu boga duit bahaya, jadi sok kabawa teu boga duit. Bener. Nah, Minimal teh bawa ngopi we. bener kopi deui wae, ya gitu. Karena saya dulu gaul juga sama begitu, gaul dengan klub ereking ya saya pasti boga ereking gitu. Begitu gaul di GM dan Aang gitu, Aang buka mobil, ya Wingi pasti buka mobil. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena tubuh ini dipengaruhi gitu, ya dipengaruhi. Ya kadar oksigen yang lebih banyak atau kadar CO2 yang lebih banyak di dalam tubuh, maka itu yang akan terjadi terhadap tubuh itu sendiri. Oke? Loba busro apa loba kabar buruk ya udah diterima ku urang. Tergantung daripada penerimaan kita. Alveolusnya tadi ya disaring enggak nih gitu.
Ada ikan kabar buruk kita naon aing geus kuat saringan nama gitu. Alveolus lamun teu bejat berarti tak terjadi yang namanya TBC tuberkulosis. Komo geus beunang ku virus mah ku bakteri geus we. Eta mah 8 bulan we minum obat eta mah teu eureun. Telat sapoe balikan deui. Kan gitu. Kalau paru-paru terpapar oleh yang namanya virus seperti itu rekan-rekan. Maka ketika unsur edukasi itu sudah terpapar dengan virus, rekan-rekan ulah eureun koordinasi wayana 8 bulan lain 100 poe kan. 8 bulan mah. Nah, sehingga begitu 10 bulan terlahir sesuatu bersih deui ta ilmu teh organ paru-paru sehat deui kan gitu. Sehingga menghasilkan edukasi yang maksimal kembali. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf, Pak. Luar biasa. Ya. Amang teu keur mengiban ayeuna. Teu kesehatan alhamdulillah. Luar biasa ya. Kalau Bapak Busro Amang alhamdulillah mau membangun rumah baru katanya luar biasa. Udah cair dari BMT. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya rekan-rekan